Semuanya, hari ini barisan para penakluk balik lagi nih untuk ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang udah kita pelajarin di pertemuan kedua mata kuliah psikologi sosial. Jadi di mata kuliah psikologi sosial pertemuan kemarin kita belajar bahwa pemasaran sosial adalah sebuah upaya untuk membangun perilaku baru yang lebih positif dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mempelajari pemasaran sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk generasi muda. Yang pertama adalah karena dapat memberikan ruang ekspresi baru bagi para pemuda untuk memberikan ide-ide untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah mengisi waktu usia produktif dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk kolaborasi dan sinergi lintas bidang ilmu dengan menggabungkan berbagai pemikiran dari berbagai bidang ilmu untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah memberikan kesempatan bagi para pelajar seperti kita untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah mendorong penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan kemampuan-kemampuan yang dapat bermanfaat dan dibutuhkan di masa depan. Nah, teman-teman, pemasaran sosial itu bisa dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu individu sebagai pembentuk masyarakat. Psikologi sosial juga belajar tentang pola pikir, pola tindak, pola perilaku individu untuk memastikan dan juga menciptakan masyarakat yang positif gitu. Nah, ada 4 konsep penting yang ada dalam pemasaran sosial. Yang pertama itu ada behavior atau perilaku. Yang kedua itu ada policy atau kebijakan. Yang ketiga ada strategi, dan yang keempat itu ada implementation and delivery atau implementasi dan sarana penyampaian. Sebagai inisiator sosial, kita perlu mengetahui bahwa individu sebagai unsur terkecil masyarakat, pola pikir dan juga pola tindakannya dipengaruhi oleh 2 kontrol. Yang pertama itu adalah internal locus of control. Jadi, pola pikir dan pola tindakan individu ini dipengaruhi oleh hal-hal yang berada dalam dirinya sendiri. Jadi dia mengambil kuasa penuh atas apa yang ingin dia lakukan dan juga apa yang dia pikirkan. Dan yang kedua itu adalah external locus of control. Jadi, orang ini tuh pola pikir dan juga pola tindakannya itu dipengaruhi oleh hal-hal yang berada dari luar dirinya, misalnya pergaulan yang dia jalani dan juga pengaruh-pengaruh dari orang lain. Dan hal ini membuat individu ini tidak mengambil kuasa penuh atas apa yang ingin dia lakukan dan juga dia pikirkan. Oke, jadi sekarang aku bakal ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwa ada 2 hal yang dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan. Hal yang pertama adalah mindfulness, artinya kemampuan dasar seorang manusia untuk hadir secara penuh dan sadar dengan apa yang dia lakukan. Dan terdapat sifat-sifat yang menjunjung mindfulness sendiri. Yang pertama adalah non-judging atau tidak menghakimi. Yang kedua adalah patience atau sabar. Yang ketiga adalah beginner's mind atau pola pikir seorang pemula. Yang keempat adalah trust atau percaya. Yang kelima adalah non-striving. Dan yang keenam adalah acceptance atau menerima. Dan yang terakhir adalah letting go atau merelakan. Dan selanjutnya hal yang kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan mental artinya terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa untuk mengembangkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada dalam dirinya secara maksimal mungkin. Dan terdapat prinsip-prinsip dasar kesehatan mental. Yang pertama adalah gambaran atau sikap baik terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah keterpaduan atau integrasi diri. Yang ketiga adalah perwujudan diri. Yang keempat adalah berkemampuan untuk menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Yang kelima adalah berminat dalam tugas dan pekerjaan, serta agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Dan selanjutnya adalah pengawasan diri. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Nah, teman-teman, psikologi sosial ini kan merupakan kajian yang mengupas dimensi psikologis di dalam masyarakat dengan mempelajari individu-individu sebagai pembentuknya. Dan di dalam psikologi sosial ini, kita juga diharapkan dapat memahami diri kita sendiri, karena salah satu daya dalam mempelajari psikologi sosial adalah dengan memahami diri kita sendiri. Dan sebagai mahasiswa sosiologi, calon pemberdaya di masa depan,
dengan memahami diri kita sendiri, nantinya kita akan lebih mudah pula nih memahami orang lain gitu. Dan dengan kemudahan ini pula nantinya kita akan lebih mudah juga mendeskripsikan dan mengidentifikasikan pola-pola yang terjadi di dalam masyarakat dan karakteristik masyarakat tersebut tuh seperti apa. Dan nantinya kita juga akan lebih mudah pula mengkonstruksi perilaku positif di dalam masyarakat. Dan teman-teman, sekian dari BPP pada video kali ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai pemasaran sosial dan juga mengenai psikologi sosial secara lebih dalam. See you di pertemuan selanjutnya.